Jadi kalau presiden manggil ketua umum PSSI sekaligus Menpora itu gimana tuh nanti? Ya, itu sama aja kayak ini Bang, sama aja misalkan timnas hasil buruk nih, Menpora minta ketua PSSI evaluasi, gitu sama kayak begitu jatuhnya. Tapi gimana ya kalau misalkan ketua Federasi Silat ketemu sama Menpora minta IPSI segera berbenah. Gimana tuh? Berani tuh. Coba gimana lu? Tanggapan lu dulu deh. Menpora minta IPSI segera minta IPSI skala iya. Berarti minta atasannya berbenah dong. Hai. Baru datang. Langsung semangat baru datang. Hai. Baru datang. Hai bowlers. Kita kembali dalam diving. Yang kali ini akan lupa. Oh enggak, gua lama di Thailand. Iya, lama di Thailand lagi. Nah, lu di Thailand ngapain? Sama di cup. Jadi intinya adalah kita akan ngomongin sedikit isu panas ini. Yoi. Isu panas ya, walaupun gua seneng aja sih kalau beliau jadi menteri asal bukan Bahlil ya kan. Anjing. Aduh, baru mulai. Belum semenit, Bray. Belum semenit. Ya. Jadi intinya adalah Anak gua satu. Ketua Umum PSSI saat ini Erick Thohir jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi ini selamatin dulu. Selamat Bapak Erick. Selamat Bapak Erick. Sumpah serapanya keluarin, Nes. Iya. Salah gua ada di sini. Bang, gua nggak ikut bang, ngeri bang, anak gua satu bang. Enggak, belum 2 tahun anak gua bang. Jadi intinya adalah, ini kalau presiden manggil ketua umum PSSI sekaligus Menpora itu gimana tuh nanti? Ya, itu sama aja kayak ini bang, sama aja misalkan timnas hasil buruk nih, Menpora minta ketua PSSI evaluasi, gitu sama kayak begitu jatuhnya. Tapi gimana ya kalau misalkan ketua Federasi Silat ketemu sama Menpora minta IPSI segera berbenah. Gimana tuh? Berani tuh. Coba gimana lu? Tanggapan lu dulu deh. Menpora minta IPSI segera minta IPSI skala iya. Berarti minta atasannya berbenah dong. Enggak, tapi terlepas dari itu, kalau Pak Erick jadi Menpora, itu cocok. Wah, cocok. Kenapa? Sebetulnya ya, cocok. Karena latar belakangnya backgroundnya memang background olahraga. Backgroundnya olahraga. Dia bikin Satria Muda jadi tim terbesar di Indonesia. Satu. Terus kedua, pernah jadi ketum Perbasi. Pernah jadi ketua KOI. Nah, itu ada netizen yang komen. Apa katanya? Ini gimana nih Pak Erick? Harus ngerti semua cabang olahraga lah dari dulu. Sebelum itu. Netizen ini. Netizen gue bilangin apa lu tuh kagak tahu latar belakang Erick. Tahu Inasgok nggak? Nah, Inasgok Asian Games. Ketua panitia aja siapa? Panitianya siapa? Pak Erick. Thohir. Bapak Ete ketuanya dulu. Jadi memang kalau kita bicara ini kita positifnya Nes ya, bener kata lu tadi Nes. Semua cabur tuh sudah pernah dia coba. Iya. Dia punya pengalaman di situ. Apalagi kan kalau di KOI berarti kan dia punya pengalaman soal memberangkatkan atlet ke ajang internasional, bener nggak? Nah, jadi memang kalau olahraga nih, kita bicara olahraga secara rekam jejak, ya memang Pak Erick pun ya selain di bola, ya dia emang udah olahraga banget lah gitu. Iya, di basket sukses dia. Di basket sukses sama Perbasinya. Betul, dan sama SM-nya terutama. Ya. Hampir semua cabur yang dia pegang ada hasilnya gitu. Ya. Gitu ya, sih. Emang apa aja selain basket apa bola? Itu sih mungkin KOI kali. Ya KOI berarti dia bukan cabang olahraga dong. Ya. Oh iya. Tapi dia organisasi. Jangan lupa dia pernah jadi CDM. Ingat? Iya, CDM. CDM Olimpiade London 2012. Oh iya benar. Gagal. Gak ada emas. Gak ada emas ya? Kagak ada. Perak. Eko Yuli perak. Gak ada emas. Gua nggak mau ngomong ya. Enggak, tapi itu satu dari sedikit kegagalan Pak Erick di olahraga lah. Ya, satu. Iya. Emang banyak. Apa? Gua nanya banyak. Banyak. Asian Games sukses. Oh, SNI ya. Waktu dia jadi ketua KOI, emas 2 kali. Ya. Iya benar. Iya kan? Iya. Gua nanya gagalnya adalah kan gagal tadi. Kan salah satu. Oh, berarti cuma satu. Berarti cuma satu. Itu.
Cuma satu. Itu satu. Bukan nih. Satu kegagalan. Sama jujur aja Pak Erik waktu mau meloloskan Indonesia ke FIBA World Cup, itu kan ada campur tangan beliau juga waktu itu. Itu harus diakuin, memang ada. Ya. 2022, 2023 Oh, iya. itu gagal. Gue jujur aja itu gagal. Oh, dan di FIBA Asia pun kita ini ya. Karena di FIBA Asia kita cuma sampai babak playoff. Betul. Kita kalah sama 16 Cina. Kita kalah sama Cina waktu itu. Kalah gede sama Cina. Oh, gitu. Betul. Jadi Gue mau nanya, berarti target terdekat dia kan SEA Games. Bener nggak? Ya. SEA Games nih. Timnas Indonesia izin. Belakangin dulu. Multi eventnya kan buat Menpora kan SEA Games berarti kan? Iya, benar. Nah, Secara menurut mental. lo, sukses nggak nih Indonesia di Thailand nanti? Jangan kan. Lunes sama kalau lu gimana menurut lu? Kita bakal sukses ya di Thailand dengan kondisi pemotongan anggaran lu. Satu, kondisi pemotongan anggaran. Dua, Iya. bulu tangkis lagi jatuh-jatuhnya. Iya. Terus kita punya beban di timnas Indonesianya Bener. karena mempertahankan emas. Nah, menurut lu gimana nih? Kalau menurut gue nih ya, Ya. PR Erik itu bukan cuma soal SEA Games doang. Nah, Kemarin kan ketika Dito kena reshuffle, di Menpora itu ada demo, Bang. Mengatasnamakan asosiasi pecinta olahraga apa gitu bukan? anjay. Oh, ternyata ada pecintanya ya? Tapi memang itu adalah jadi salah satu PR juga buat dia, bagaimana Dito pernah mengeluarkan Permenpora nomor 14 tahun 2024 tentang pengurusan olahraga itu. Nah, itu kan juga sempat diprotes oleh beberapa cabur dan juga oleh KONI kan, bahwa ternyata di situ ada hal-hal yang memang tidak sesuai gitu. Nah, itu pertama. Kedua ya anggaran. Ini anggaran sangat PR loh. Anggaran SEA Games kan sudah pasti bukan anggaran yang kecil kan. Untuk memberangkatkan sebegitu banyaknya atlet, dan PR-nya Dito kan sampai sekarang dengan sisa beberapa bulan lagi kita kan belum tahu nih cabur mana yang berangkat, berapa atlet yang berangkat. Yes. Even kita pun nggak tahu kan entry by name-nya berapa ini. Iya. Kan itu kan harusnya kan sekarang tuh kita udah tahu nih minimal entry by name-nya berapa, nanti kan ada entry by number. Iya. Ada entry selanjutnya kan. Nah, itu kita belum tahu sampai sekarang. Iya, tapi ini intinya kalau agak out of topic, cabang olahraga gua volley kayaknya cuma berangkatin putra deh. Oh ya. Putri enggak. Ya putrinya bapuk. Benar, itu kan based on Itu kan juga based on ini. prestasi sama Sekarang sama review. Filipina aja udah kebalap. Iya. Jadi kemungkinan dapat medali susah. Ada reviewnya itu Bang, bener. Iya, ada reviewnya. Review melibatkan UNJ kalau nggak salah kan. Iya. Salah satunya gitu untuk menilai, oh ini layak gak nih menilik dari prestasi di beberapa ajang terakhir atau di SEA Games terakhir ini. Iya, di Sea Filik aja 2 kali juru kunci loh volley putri. Itu jadinya. Dan satu lagi masalah dengan doping. Nah, Oh iya, wadah ya. WADA itu juga jadi masalah juga buat Pak Erik kan, bagaimana si WADA ini udah bersurat dari sejak kapan tahu, ternyata gua dengar omongan dari orang dalam ya bahwa Dito tidak merespons itu, sehingga jadi masalah sekarang. Nah, mungkin dengan gaya birokrasi Pak Erik yang sekarang deket banget sama si Infantino kan, dengan orang-orang luar negeri deket, ya mungkin itu bisa diselesaikan juga sih. wah itu kalau misalnya doping nggak kelar bisa-bisa kontingen Indonesia namanya bukan Indonesia. Bener. Tapi NOC Indonesia. Indonesia, Indonesia, betul. Dan tidak ada lagu Indonesia Raya. Nah, yang itu lagunya jadi Kayak apa? Olenglan Lagunya jadi Iya, genjer-genjer. Dia mah buru banget anjing. Gila lu. Ngeri banget. Lalu Produser ini tolong. Enggak. kacau nih, si Kacau. kontak nih. Masa bawa lagu tahun Jonisin buat- nih, Jonisin. Lagunya jadi apa ya? Tabula bale. Apa? Kicir-kicir Jakarta banget dong. Lanjut, yuk. Nah, jadi seperti kejadian di Piala Thomas kan ya. Piala Thomas kita mengibarkan bendera. Oh iya, Thomas ya. Nggak ada bendera, nggak ada lagu benderanya kebangsaan. PBSI. Juara. Masa harus nunggu kayak gitu lagi kan untuk diberesin kan kayak gitu. Makanya ini Pak Erik harus beresin, dan dengan pengalaman beliau di KOI yang pastinya juga berurusan sama perdopingan, Nah, sepakat. pasti beres lah. Beliau kan lebih internasional kan gak perlu diragu. Dan tadi pun di preskon kan dia menyinggung bahwa ini udah bukan sekali kedua kali ini masalah kayak begini kan, bisa saya urusin lah kayak gitu tadi. Wanjay, jadi gua ngomong begitu. Ya bisa diselesaikan katanya. Oh iya, Tapi jujur gue punya 2 hal yang bikin gue agak bukan gak serok ya, tapi ada 2 hal yang bikin gue gak serok sama Pak Erik. Apa itu? Satu, gara-gara cewek-cewek dia aspak bubar. Lu pernah kayak gitu dia? Cuma curhat lu. Lu pernah dia? Apa? Berarti pas? Oh, Ya waktu basket ini kan, waktu proyek tim nasional itu kan ada campur tangan beliau juga. Terus kayaknya basket. beliau itu minta pemain-pemain Indonesia Patriot itu, ya pemain-pemain timnas senior tuh dikumpulin di Indonesia Patriot. Oh. Aspak ada 5 pemain, nggak punya pemain, ya udah milih bubar. Oke. Oh, Kedua masalah jis, ya udah itu aja. Oh, iya sih. Iya Kalau sih. masalah Tapi- itu mah itu tapi- masalah
Tapi Ya, itulah. tapi selebihnya aman lah, beliau aman lah. Oh, sebenarnya ada yang nggak aman ya. Apa? Dan lu tahu itu? Apa? Rangkap jabatan. Oh iya, ini yang mau kita omongin sebetulnya intinya. Gue tadinya mau masuk halus ke situ, si Sandi udah ngomong. Nah, kan Sini aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Po. Seperti biasa, Santai. kose. Kopi kose. Kopi kose, kita ngetek di kose. Kopi kose, mirip Bahlil. Sorry. Kemarin kita ngetek di studio, tapi sekarang masih di renovasi karena Tia lagi sedang membongkar studio tersebut. Sekarang kita balik ke kose dulu. Nah, sekarang kan yang isu ramenya itu kan satu, rangkap jabatan antara Menpora dan PSSI, ketum PSSI. Tapi di dalam statuta FIFA tidak ada menyebutkan bahwa nggak boleh rangkap jabatan. Iya. Menurut lu gimana berdua? Enggak, kalau rangkap jabatan, kalau BUMN sama PSSI itu nggak apa-apa kan, nggak ada kaitan. Iya memang. Nah ini Menpora PSSI ini ya loh, yang ini loh, yang Tapi kan agak hitungannya tapi kan hitungannya nggak ada statuta yang menyebutkan itu, Nes. Gitu. Kalau itu ya etisnya ya memang Etisnya. kayak Pak Zainuddin Amali kemarin. betul. Ketika dia mau fokus di sepak bola, dia masuk ke pengurusan PSSI, dia mundur dari Menporanya gitu. Nah, apakah ini bakal dilakukan sama Pak Erik, kita nggak tahu gitu. Iya. Itu gimana? Menerka omongannya Pak Erik tadi ya. Tadi kan dia udah sertijab tuh, udah serah terima jabatan. Dia sudah sudah sah sekarang menjadi Menpora dan sudah menggelar rapi kalau nggak salah rapat pimpinan dengan beberapa pimpinan federasi cabur. Jadi Pak Erik itu kalau dari yang gua tangkap ya, karena gua hadir di lokasi, agaknya dia tidak akan melepas posisi ketum PSSI ini. Iya. Dia selalu bilang bahwa gimana pipa Babat lu. Pipa ini, Biking pipa lu ya? biking lu ya, biking ya. Lu juga lo. gimana FIFA dan seperti Bang Hadi bilang tadi ya, bahwa setelah kita ulik statuta pun di beberapa pasal yang seperti pasal 14, 15, 17, 19 itu tidak ada yang kata-kata secara eksplisit menjelaskan tidak boleh ketum federasi itu merangkap jabatan di dapat jabatan politik di negaranya gitu. Itu nggak ada larangannya sebenarnya memang. Cuman tolong netizen baca statuta FIFA. Statuta FIFA bahwa FIFA pun sebenarnya menyarankan atau setidaknya dia mengharuskan ketum federasi itu tidak boleh menerima jabatan politik apalagi yang berkaitan langsung dengan federasi tersebut. Iya. Karena bisa mempengaruhi berbagai keputusan. Nah iya. Nah ini masalah anggaran, San. Gue takutnya, San. Ya, kemarin anggaran turun aja kan paling gede buat bola. Nah iya, ini Kacau, nah sangat ini kan jadi konflik kepentingan pada akhirnya. Tapi pada dasarnya kemarin beberapa federasi olahraga yang ada di Indonesia mendukung Pak Erik untuk jadi Menpora. Karena latar belakang Pak Erik Ya, pernah jadi ketua mungkin. KOI dan waktu beliau jadi ketua KOI kan cabang olahraga pada senang ya kan. Mungkin gue masih mikirnya masih ke situ, tapi kita nggak tahu kalau misalkan nanti ada anggaran yang masuk, tiba-tiba ada dana yang lebih besar lagi untuk sepak bola, pasti bakalan jadi konflik dalam Menpora sendiri gitu kalau menurut gue sih. Apalagi ada kan konflik kepentingan di situ nanti. Apalagi kan sebenarnya kan kalau bisa dibilang olahraga yang selama ini menyumbangkan prestasi kan bagi kita bukan bola ya, izin bener kan ya? Bukan bola. Iya, bukan bola. Angkat besi, panjat tebing jelas, Mas Olimpiade. Sama bulu tangkis lah, walaupun juga sekarang Mas lagi Olimpiade. nyungsep ya kan. Lagi nyungsep. Itu bukan sepak bola kan? Sepak bola baru terakhir kemarin kan masih games itu kan, itu baru masih games. Itu pun sudah 32 tahun kan menunggu. Nah, itu jadi pun pelatihnya Indo Sapri. betul, bukan Gerard Vandenberg izin. Itu udah kemarin kita bahas. Nah, jadi Belanda butut. ini juga akan jadi tantangan buat Pak Erik ya, Bang. Bagaimanapun ini juga catatan penting ya, terutama bagi fans timnas nih ya. Pak Erik sekarang bukan Menteri BUMN. Nah iya. Itu harus dibawa tuh. Sedangkan dana timnas sejauh ini 70% berasal dari swasta. Yang mana swasta adalah BUMN. Ini kita bicara timnas dulu ya. Itu akan jadi tantangan nih buat Pak Erik. Gimana nih duit buat timnas ini? Apakah dia nanti bisa melobi-lobi kepada BUMN untuk ya udah stay dulu lah gitu sampai 2027 misalkan, atau bagaimana kita nggak tahu ya. Tapi itu anggaran-anggaran kayak gini juga harus mulai dipikirkan Pak Erik bahwa posisi dia sekarang udah bukan di BUMN lagi gitu. Enggak, Erik tuh di Danantara ada jabatan nggak sih? Kayaknya komisaris Danantara deh.
Gue lupa. Nah, mungkin itu kita Gue lupa, ntar gue cek lagi deh. Apakah dia, beda-beda cerita mungkin kalau dia ada posisi di Danantara dan posisi dia bisa mempengaruhi keputusan, itu mungkin akan berbeda. Setahu gue sih dia ada posisi di Danantara, setahu gue ya. Kayak gitu. Seingat gue sih ada, tapi ntar gue cek lagi deh. Gue cek lagi. Dan kalau bicara etika, bener Bang Hadi, kalau bicara etika, agaknya sikapnya Pak Zainuddin Amali 2023 bisa pakai gentle bro. Betul. Itu. Gila Pak Zainuddin Amali bisa oke di bola. Dan dia membidani tim voli Jakarta Livin Mandiri. Ya, tuh udah. Bayangkara FC. Bayangkara FC itu, ya kan? Belum pernah menang. Iya. Baru menang sekali. Baru sekali. Gitu. Iya. Gitu. Jakarta Livin Mandiri kemarin di Proliga bertabur bintang, men. Iya. Tapi kagak lolos Final Four. Jakarta Livin namanya juga komisaris Bank Mandiri, ya nggak? Iya, komisaris Bank Mandiri. Komisaris independen ya? Iya. Komisaris independen. Terus apa ya? Kalau misalkan nih, kalau misalkan kita udah berangan-angan aja nih, tapi kayaknya sulit karena FIFA-nya memang dukung si Pak Eriknya juga. Kalau misalkan Pak Erik mundur, sampai jadi mundur, siapa yang menurut lu cocok bakal jadi ketua PSSI melanjutkan kinerjanya Pak Erik? Yunus Nusi. Oh, Angkasa Pura. Angkasa Pura terbang. Ya, bisa-bisanya nyebut Yunus Nusi anjir. Terbang ke langit. Siapa Yunus? Pak Yunus. Saya dukung Pak Yunus soalnya. Si bisa-bisanya nyebut Pak Yunus. Wakilnya kan Pak Zainuddin Amali sama Ratu Tisa. Ya Ratu Tisa kalau nggak Pak Zainuddin Amali. Waketum 1, PLT Bang yang gantiin. PLT. Hah? RT. Waketum 1 Pak Zainuddin Amali kan diganti. Bener nih, RT atau Tisa? Pokoknya Waketum 1 dah. Kan pas di Kongres kan suaranya Tisa lebih banyak memang dari Zainuddin Amali, tapi di switch akhirnya karena apa gitu. Akhirnya si Zainuddin Amali jadi wakil ketua 1, RT jadi ketua. Selain dua orang itulah. Ya mereka Bang, PLT. Terkecuali kalau misalkan ada KLB. Nah, terkecuali misalkan quorum sepakat buat KLB. Misal nih ada forum buat nih KLB. Ayo KLB, siapa menurut lu calon yang paling? Waduh, belum ada sih. Calon ya? Cemen. Biasanya kan Gue sih malah gue nggak tahu kenapa gue cenderung ke Roslani. Siapa? Ngaco lagi dia. Dan Danantara. Enggak, ini kalau KLB ya. Kalau tadi kan yang dari internal PSSI yang gue tunjuk kan Yunus Nusi. Andre Rosiade ya cocok ya? Pak Andre. Iya, Pak Andre bisa. Biar nggak. Ampun Pak Andre. Tergantung ini sih Bang, apa namanya? Sejak 2019 kan posisi ketum PSSI ini ada kaitan presiden. Ini ada kaitan. Maksudnya banyak yang kabar yang gua dengar itu ada tangan presiden main di situ di ketum PSSI ya. Dengan terpilihnya dulu Pak Ibul, terpilihnya sekarang pun Erik gitu kan. Katanya ada gitu. Ya mungkin. Tahu ini. Hah? Baru tahu malah. Ya, nah. Lu kata siapa lu? A1 kantor gue ada A1. Jadi memang ini kan posisi penting ya bola kan. Nah, tergantung nih Pak Pres lagi deket sama siapa dan pengen siapa kita nggak tahu nih. Tapi ya kalau mengacu kayak begitu ya omongan abang ini bisa jadi nih. Apa? Gak ada angin gak ada hujan, Rosan bisa jadi ketum PSSI. Iya. Kan? Apalagi kan Rosan diangkat besi, oke loh. Angkat Ya kan? besi dia prestasi. Walaupun emas mulu. Tapi kan dia nggak punya klub minimal 5 tahun. Iya sih itu dia. Ya udah Peri Paulus aja dah. Ya. Ini lagi. Enggak, kalau gua lu tau gak gimana? Enggak. Mewarasi right. Gua tau gak yang paling gua pengenin sebetulnya? Siapa? Pak Glenn. Oh, gua susah Pak Glenn mah. Susah ya? Susah, dia bisnismen sejati dia mah. Apa? Bisnismen sejati. Dia nggak mau kayak gitu. Bisa itu Pak Glenn nanti ntar koran top score hidup lagi. Iya. Bener. Ya tapi emang. Jadi ngepit. Tapi tadi pun juga Pak Erik berani bilang bahwa silakan kalau kalian nggak mau saya jadi ketum lagi, mana calonnya? Ada nggak? Nah, kalau ada ya udah, ayo silakan. Tapi kalau nggak ada ya udah kayak gitu. Nah iya. Berarti dia udah pede. Bapak lama-lama saya lihat congkak juga ya Pak. Enggak, masalahnya kalau menurut gua Ratu Tisa dengan idealisme yang dia punya, gue takutnya nggak bisa megang Pengprov. Nggak bisa. Asprov, sorry. Ya Pengprov. Orang lama banget Pengprov, Asprov. Banyak benturan ya. Iya, banyak benturan. Kotisa. Yang paling bisa yang bisa megang Asprov Yunus Nusi.
Iya, sepakat. Pak Yunus lumayan dekat di Astrop ya. Pak Yunus. Iya. Pak Yunus. Saya dukung Bapak. Gimana Bang? Bapak dulu kan ketua Asprop Kalimantan Timur, Pak. Iya. Kalian semua anak Kalimantan Timur, jangan takut. Berkembang ke timnas pusat, ada saya di timnas. Nah, itu kata-kata Pak Yunus pernah gue denger kayak gitu. Atau ada satu lagi sih, gue punya calon. Pak Gede. Oh, berat. Berat ya. Pak Gede nyalonin Asprop Jakarta aja susah, Nes. Lagi masuk DKI saya, Pak, PSSI 1. Kan. Gitu. Karena ada kaitan sama yang upper Nes, kalau biasanya kan kalau PSSI itu. Kayak gitu. Karena di tim ses 01. Gila. Otak lepes banget, gue nyampuinnya susah banget ini. Dia Bang produser susah nih. Agak susah nih ini dia nih. Ada ngedit. Kata ayam. Ya. Kalau gua sih asal jangan bahlilnya sih. Jangan Bahli lagi aja. Dengan adanya masuk kayak gini nih, Erik di Kemenpora, ngaruh nggak sih nanti di kualifikasi round 3 buat timnas round 4? Harusnya sih enggak lah. Enggak, Bang. Ya kan gua nanya, siapa tahu apakah malah dapet fasilitas yang mewah atau gimana gitu. Jangan fasilitas mewah dong. Uang saku yang banyak. Jangan juga ntar bawa konflik kepentingannya malah lagi gede. Ya, kan gua nggak tahu makanya. Kecuali kalau uang sakunya dari lobby Pak Erik ke perusahaan misalnya. Ya ke itu nggak apa-apa. Ketiga nggak apa-apa itu. Itu nggak masalah. Tolong. Mungkin kalau bicara kayak gitu ya, Pak Erik kan sekarang udah punya jabatan politik ya istilahnya ya. Jabatan inilah gitu kan di Indonesia nih. Lah kamu kemarin BUMN bukan politik lu. Itu kan BUMN ini kan jabatannya benar-benar berkaitan sama olahraga nih. Ya mungkin ruang gerak dia juga nggak akan ini dulu sih Bang. Ya agak susah. Nanti juga meskipun memang ya ini pelajaran case seorang ketum federasi jadi menteri itu kan di negara lain banyak ya, di beberapa negara, dan entah kenapa kan kerap ada masalah di situ kan, kerap ada masalah di si rangkap jabatan ini kan gitu. Nah mungkin kalau nanti sekarang Pak Erik jadi Menpora dan nanti bagaimana akan ngaruh ke timnasnya di ronde keempat apa enggak, akan lebih sulit dibandingkan kalau dia kemarin masih ketum PSSI Bang, ketum PSSI doang gitu, menteri BUMN dan menteri BUMN ya. Karena di situ ya nanti orang akan memandang bahwa ini kan Minister Youth of Sport gitu. Bang Arya bakal jadi stafsus Kemenpora? Jelas. Oh pasti itu. Arya, Samara, dan Dede Isarudin ada di situ. Enggak, tapi lu bersyukur. Lu ada terlepas dari maaf Bang Arya ya, kontroversinya Bang Arya di mata penggemar sepak bola. Cuman kan buat jurnalis kan adanya Arya Sinulinga enak. Enggak. Informasi banyak. Itu kan informasi yang dia pengen kita denger, Nes. Bukan informasi. Ya kalau lu mepet-mepet lagi susah nyari berita. Hah? Enggak ada karena dia datang ke kan kita. Sekarang dikit-dikit preskon. Betul. Apalagi kan nanti jadi menteri tinggal pakai medsos, beres preskon. Wah, iya. Tapi ya stafsus pasti sih mungkin orang-orang terdekatnya Pak Erik ya akan ada jabatan lah di Kemenpora sekarang kan. Ya akan ada restrukturisasi lagi mungkin di Kemenpora. Iya, stafsus Samara ya? Hah? Samara. Udah keliling-keliling Bang, udah kelayapan di Kemenpora dia tadi. Ada Samara. Lu jangan salah di Saripah lu. Hah? Saripah? Siapa Saripah? Keturunan Habib. Yoi. Segaf. Anjing bobo Habib lagi. Tadi bawa Bali. Lah enggak ya, bukan. Jadi kita senang, gue sebagai umat muslim senang ada temen gue juga ada Saripah, ya kan? Ada Habib tuh. Ada Habib Segap. Oh iya, Segap. Tuh itu juga habaib tuh. Segap. Iya, Al-Habsyi. Emang Segap lagi. Segap gak tahu apa-apa. temen gua tuh Habib. Ya pasti itu sih Bang. Cucu Nabi. Yoi. Kalau orang-orang dekatnya pasti bakal ada posisi lah Bang di Kemenpora mah. Itu mah ya bukan rahasia umum lah hal kayak gitu kan. Pasti. Jelas. Tapi ya Berapa menit? Gak cukup segitu. Ya, intinya jadi adalah ya begitu. Inti apa sih? enggak, inti Jetlag pasti ya? Mau motor langsung disuruh tag? inti omongan kita hari ini adalah konflik kepentingan Pak Erik yang kita khawatirkan. Itu sangat khawatir Itu sih. pasti. Kalau itu pasti. Lu ya namanya
namanya lu ketum PSSI, ketum federasi lu jadi menteri pemuda dan olahraga pasti banyak ntar netizen ngomong banyak kesenjangan sosial nih gitu. Iya. Pasti lebih pilih bola nih gitu. Nah itu. Dibanding cabur-cabur lain, tolonglah cabur-cabur lain perhatiin gitu. Nah, misalkan Pak Erik bikin gerakan di bola nih, misalkan dia bikin program apa buat bola, ya Pak Erik nanti bakal akan dapat ini Pak sorotan dari netizen ya. Pasti ada Piala Kemenpora ntar. Tapi basket aman karena Pak Erik gak akan lupa sama akarnya dia. Sebagai orang basket. Masih sih dia basket. Iya kan? Itu ntar tiba-tiba, iya sama silat paling Pak Erik nggak ngapa-ngapain. Sambo. Hah? Oh. Oh ya, sambo, olahraga sambo bisa. Oh ya dan mungkin konsolidasi yang dia konsolidasi yang dia lakukan hari ini kan mungkin dia pengen metain itu juga Bang. Kan dia ngumpulin ketua-ketua federasi nih. Kan pasti dia metain. Dia ngumpulin federasi, ntar pas absen, ya PSSI, ya saya sendiri gitu. Ya, intinya tapi gue bersyukur karena menporanya Pak Erik. Kenapa Bang? Bukan. Tetap bukan. Des. Ya enggak, gua sebagai orang pengguna sel gua kan kesel cuy. Bawa merek. Bawa merek sekarang. Bawa merek pengguna sel aja. Ya Allah. Enggak, sebagai pengguna kerang kuning ya. Ya. Kan? Udah disebut sama matahari hijau. Sama matahari hijau. Nah, ini matahari hijau deh konsumennya. Kita kesel sama si itulah si Sika itu. Olahraga Pak Erik oke, pemudanya Pak Erik ya. Pemudanya juga jangan lupa diurusi. Udah jangan lupa Pak. Pemudanya adalah deputi-deputi yang siap bantu Pak. Iya. Siapa itu? Ada kan emang deputinya ada Bang, deputi kepemudaan. Iya ada Muhammad Enggak Pak Is sekarang industri olahraga nasional izin. Iya, kemarin gua udah wawancara Pak Isnanta. Sama P sama nih jaketnya kemarin wawancara. Iya. Ada. Ya intinya itulah pokoknya. Ya, pokoknya banyak yang bisa diberdayakan untuk di pemuda, misalnya Muhammad Amjad, Hermansyah. Disebut nama lagi kampret. Ya gua sih mau bilang aja mudah-mudahan Pak Erik amanah sama Menpora. Sepakat, amin. Ya. Amin. Dan semoga semoga Pak Erik bisa adil kepada semua cabur Pak ya. Iya. Ya udah Pak, kalau gitu kok Pak. Ya udah kalau gitu bowlers. Udah ya dulu diving kita yang agak seru hari ini karena gue habis capek motoran deh. Jadi semua juga motoran botak. Dikira dia doang motoran anjir. Jadi intinya itu dulu dan kita akan ketemu lagi di episode diving berikutnya. See you.